Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Dian Anggitasari dengan NIM K71212117, nomor absen 38, kelas 2B. Saya adalah mahasiswi semester 2 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi penugasan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, saya akan menjelaskan mengenai materi ancaman ketahanan nasional Indonesia di era globalisasi. Sebelum saya menjelaskan mengenai macam-macam ancaman terhadap ketahanan nasional Indonesia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ketahanan nasional. Yang pertama, secara etimologi, istilah ketahanan berasal dari kata dasar tahan yang berarti tabah, kuat, dan dapat menahan diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Sehingga, ketahanan nasional diartikan sebagai kemampuan diri, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Sehingga, pengertian dari ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menghadapi berbagai macam ancaman yang datang mengganggu kelangsungan hidup bangsa, baik itu dari internal maupun dari eksternal, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Yang selanjutnya adalah pengertian ketahanan nasional secara terminologi. Dalam GBHN, ketahanan nasional itu memiliki wajah sebagai berikut. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai metode. Ketahanan nasional sebagai metode adalah pendekatan pemecahan masalah yang bersifat integral, komprehensif, menggunakan ajaran Astagatra. Ketahanan nasional sebagai bentuk berpikir, ini berarti suatu pendekatan khas yang membedakan dengan metode berpikir lainnya. Dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan metode induktif dan deduktif. Hal ini juga dalam ketahanan nasional dengan suatu tambahan yaitu bahwa seluruh gatra dipandang sebagai satu kesatuan utuh dan menyeluruh. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah sesuai dengan rumusan ketahanan nasional pada umumnya. Ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis mengacu pada keadaan yang nyata dan real yang ada di dalam masyarakat. Dapat diamati dengan panca indera manusia. Sebagai kondisi dinamis, maka yang menjadi perhatian ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di suatu pihak, dan adanya keuletan, ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi sebuah ancaman. Yang ketiga adalah ketahanan nasional sebagai doktrin. Ketahanan nasional sebagai doktrin berisi pengaturan penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Astagatra. Jadi, Astagatra diartikan dengan 8 aspek atau unsur yang mencangkup geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan atau hankam. Astagatra ini merupakan hubungan antar bidang kehidupan manusia dan budaya yang berjalan di bumi dengan memanfaatkan kekayaan alam yang dicapai dengan kemampuannya. Astagatra sendiri terdiri atas yang pertama adalah aspek Trigatra. Jadi, aspek Trigatra atau 3 gatra yaitu 3 aspek kehidupan alamiah yang terdiri dari yang pertama adalah gatra letak dan kedudukan geografi. Gatra ini meliputi bentuk wilayah negara, luas daya dukung wilayah negara, kemudian posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. Yang kedua adalah gatra keadaan dan kekayaan alam. Kelestarian sumber daya alam perlu dijaga karena sangat dibutuhkan bagi kehidupan nasional serta pengelolaan dan pengembangannya juga menjadi salah satu indikator ketahanan nasional. Dan yang ketiga adalah gatra keadaan dan kemampuan penduduk, yaitu penduduk yang produktif atau sumber daya manusia yang berkualitas, yang mempunyai kolerasi baik dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua adalah pancagatra atau 5 gatra, yaitu 5 aspek kehidupan sosial yang terdiri atas, yang pertama gatra ideologi, yaitu Pancasila, sebagai suatu perangkat yang dapat mempersatukan persepsi dan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman.
Yang kedua adalah gatra politik yang berhubungan dengan kesanggupan mengelola nilai dan sumber daya agar stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Yang ketiga adalah gatra ekonomi. Bidang ekonomi sangat berperan dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Contohnya adalah Jepang dan Cina. Yang keempat adalah gatra sosial budaya. Contohnya, nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik fisik maupun jiwanya. Sebaliknya, keadaan sosial yang timpang dengan segala kontradiksi di dalamnya memudahkan timbulnya ketegangan sosial. Kelima adalah gatra pertahanan dan keamanan. Bangsa Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai komponen utama pertahanan dan didukung oleh cadangan dan komponen pendukung terutama dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai ancaman terhadap ketahanan nasional di era globalisasi. Di era yang maju, di mana teknologi semakin berkembang, akan meningkatkan timbulnya berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri, serta yang sifatnya militer maupun non-militer. Setelah mengetahui mengenai pengertian dari ketahanan nasional, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan macam-macam ancaman dalam ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama, mulanya, istilah ancaman sebagai salah satu bentuk ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan atau ATHG yang dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional tahun 1972. Yang kedua, pengertian dari istilah ancaman dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengertian ancaman ialah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, dijelaskan bahwa ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam ancaman yang terjadi dalam ketahanan nasional. Jadi, macam-macam ancaman terhadap ketahanan nasional menurut buku putih pertahanan tahun 2008 ada dua, yaitu yang pertama adalah ancaman militer. Ancaman militer itu adalah ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, aksi teror bersenjata atau terorisme, kemudian ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Yang kedua adalah ancaman non-militer, yaitu ancaman yang menggunakan faktor non-militer dalam yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contohnya adalah ancaman ideologi, ancaman politik, ancaman ekonomi, dan sebagainya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari bentuk-bentuk ancaman militer. Yang pertama adalah agresi. Agresi merupakan suatu tindakan ancaman yang dilakukan oleh suatu negara tertentu dengan mengizinkan penggunaan wilayahnya untuk diinvasi oleh negara lain atau serangan bersenjata. Tindakan agresi bisa membahayakan kedaulatan negara dan bangsa di negara tersebut. Yang kedua adalah aksi teror bersenjata atau terorisme, yaitu perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas yang dapat menimbulkan korban baik secara massal dan atau menimbulkan kerusakan, kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, dan gangguan terhadap keamanan. Yang selanjutnya adalah sabotase. Sabotase merupakan suatu upaya pengerusakan atau memusnahkan fasilitas militer atau instansi dan objek vital suatu negara. Yang selanjutnya adalah spionase. Spionase merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara terselubung untuk memperoleh informasi rahasia tentang kondisi pertahanan lawan.
Yang selanjutnya adalah konflik komunal. Konflik komunal ini disebabkan oleh disintegrasi pada identitas komunal yang meliputi aspek sosial. Yang kedua adalah bentuk ancaman non-militer, yaitu ancaman yang menggunakan faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara. Jadi contoh-contoh dari ancaman non-militer itu yang pertama adalah ancaman yang berdimensi politik. Ancaman ini datang dari luar maupun dari dalam negeri. Contohnya adalah intimidasi, provokasi, blokade politik. Selain itu, separatisme merupakan bentuk ancaman politik yang timbul dari negara lain. Yang kedua adalah ancaman berdimensi ekonomi, yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ancaman internal dan eksternal. Ancaman dari internal dapat berupa inflasi dan angka pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang eksternal dapat berbentuk indikator kinerja ekonomi yang buruk dan daya saing yang rendah. Yang selanjutnya adalah ancaman yang berdimensi sosial budaya. Dalam ancaman ini dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam itu contohnya adalah separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana alam akibat ulah manusia. Yang selanjutnya adalah ancaman berdimensi teknologi, yaitu munculnya tindakan yang memanfaatkan kemajuan iptek, antara lain kejahatan cyber dan kejahatan perbankan. Yang terakhir adalah ancaman berdimensi keselamatan umum, yaitu ancaman yang terjadi karena adanya bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan bencana alam lainnya yang disebabkan oleh manusia. Contohnya adalah banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan ancaman ketahanan nasional Indonesia. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.